Sorotan lain, Kejaksaan Agung menyebut akan segera menyerahkan berkas perkara kasus pengadaan menara seluler 4G Bakti Kominfo ke pengadilan. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus itu. Kejaksaan Agung meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menghitung ulang kerugian negara. BPKP menemukan adanya kerugian negara yang lebih besar dari taksiran Kejaksaan Agung sebelumnya. Jaksa Agung Burhanuddin memastikan belum ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus ini. Kalau nanti faktanya terbukti dan ada menyangkut ke beliau, kita tidak akan mendiamkan ini. Yang penting penyidik dan ada fakta, saya akan tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, apakah ini merupakan hasil daripada ekspos, Pak? Ya. Yang sudah dijadikan. Ini kemarin kan sudah berekspos, kemudian hari ini, sebenarnya kemarin kita mendapat hasil perhitungan kerugian negara. Proyek pembangunan menara pemancar internet cepat 4G Menkominfo ditargetkan untuk mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T. Dalam perencanaan Kementerian Kominfo akan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ate menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai 803 triliun rupiah. Sebelumnya Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Adapun kerugian negara sebesar lebih dari 8 triliun rupiah dari pengadaan BTS 4G Bakti Kementerian Kominfo berasal dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung. Ditemukan pula indikasi dugaan penggelembungan harga atau markup serta pembayaran BTS yang ternyata belum terbangun. Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS atau pemancar seluler untuk internet cepat 4G. Terakhir, Kejagung menetapkan tersangka Irwan Hermawan selaku komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan diduga bermufakat bersama Direktur Utama Bakti Kominfo sehingga jadi pemenang proyek. Sebelumnya ada Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rekayasa lelang proyek menara BTS. Lalu ada 3 tersangka lain, Galumbang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali, Account Direktur PT Huawei Tech Investment, dan Yohan Suryanto, tenaga ahli utama Human Development Kampus UI tahun 2020 yang diduga membuat riset fiktif terkait proyek BTS 4G.